Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya? Semoga kabarnya dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini di hari keluarga Rantau mau share lagi kegiatan dan rutinitasnya tiap hari. Dan oh ya teman-teman, hari ini aku itu memulai video aku dengan acara petik-petik terong bersama kedua boci aku. Oh ya teman-teman, ini terongnya lumayan ya teman-teman, buat dijadikan sambal kita ataupun bisa dijadikan gulai terong. Ini videonya sudah lama aku ambil ya teman-teman, hanya saja aku itu lupa untuk upload di video. Nah, daripada ini videonya mubazir ataupun videonya ini kebuang karena udah capek-capek aku buat video ini teman-teman. Jadi sayang aja kalau aku itu nggak upload sama teman-teman. Dan ini adalah keseruan aku bersama kedua boci aku, dan begitulah mereka teman-teman, bahagianya setelah kita itu petik-petik terong. Dan lanjut ya teman-teman untuk hari berikutnya, karena itu hari pertama hari Senin. Dan ini hari Selasanya teman-teman, di sini aku itu lagi mau bikin kolam ikan ya teman-teman, alias terpal. Sebenarnya nggak ada ikannya teman-teman, cuman hanya saja di sini aku itu bikin kolamnya khusus buat nyiram-nyiram sayur aku ini. Buat kolam ini benar-benar memakan waktu yang banyak ya teman-teman. Jadi kemarin aku itu udah agak lihat teman-teman, hanya saja saatnya di sini aku itu mau pasang kayu. Nah, sebenarnya teman-teman ini kolamnya nggak perlu buat digali tanahnya, sebenarnya boleh-boleh aja ya teman-teman. Hanya saja di sini menurut aku kalau digali tanahnya itu ya bisa memudahkan aku untuk memasang kayunya teman-teman. Jadi kayunya di situ nggak mudah tumbang-tumbang karena sudah ada tanah yang menahan kolam terpalnya kalau airnya itu udah banyak. Kalau teman-teman tanya kenapa bukan Pak Suami aja yang buat kolamnya, ya tahu aja teman-teman, di sini Pak Suami itu benar-benar sibuk. Jadi ya daripada terpal aku ini nganggur di rumah, udah lama aku beli tapi masih belum dipasang karena dikarenakan di sini Pak Suami sibuk. Jadi ya daripada aku nunggu-nunggu Pak Suami, mendingan aku buat. Dan kemarin juga ya teman-teman, aku ada lihat sama tetangga aku buat kolam seperti beginian teman-teman. Jadinya aku itu termotivasi ya teman-teman buat bikin kolam ikan tanpa harus menunggu Pak Suami. Dan bisa teman-teman lihat saja nanti hasilnya teman-teman, dan hasilnya itu ya nggak kaleng-kaleng lah, sesuai dengan ekspektasi aku, nggak meluber kemana-mana airnya. Ini video aku ambil keesokan harinya teman-teman, dan di sini juga aku berencana mau panen tipis, bukan panen tapi petik-petik sayur, karena di dapur aku itu sayurnya udah pada habis. Dan aku juga bingung ya teman-teman mau masak apa, jadi aku lirik kiri lirik kanan, tahu-taunya ketemu dan kepencot sama yang namanya kacang panjang. Karena kebetulan aja sih sebenarnya teman-teman, di sini kacang panjangnya itu ya udah mulai gede-gede dan siap ya untuk disantap. Nikmatnya berkebun itu tiada taranya teman-teman, ketika kita sudah mulai petik-petik dan bisa menghasilkan sayur yang lezat. Dan di sini itu rasanya benar-benar membahagiakan sekali. Dan tada, ini dia teman-teman hasil petik-petik aku hari ini. Lumayan lah teman-teman buat sekali atau dua kali lauk kami hari ini. Dan lanjut teman-teman, di sini aku itu ya mau petik terong. Kebetulan pas aku lirik kiri lirik kanan, aku itu ada lihat terong yang sedikit lebih besar ya teman-teman. Walaupun tak banyak tapi lumayan aja buat dimakan atau dibikin sambal lada buat sekeluarga kami. Apalagi kami yang terdiri dari 2 orang dewasa, 2 anak dan 1 baby, itu cukup ya teman-teman. Walaupun nggak begitu banyak sekali tapi ya rasanya lebih maknyus. Selesai aku petik-petik di sini sayurnya, langsung aja aku bawa ke dapur aku. Nah, di sini tadi aku itu tanya-tanya sama Pak Suami, "Pak, itu mau dibikin apa ya sayurnya?" Di sini aku itu cuman dapat petik-petik dari pucuk ubi, kacang panjang sama ada sedikit terong. Nah, karena di sini kan Pak Suami itu lebih suka makan yang berkuah ya teman-teman. Jadi aku itu pengennya ya masak 2 menu ya teman-teman, 2 menu sayurnya. Hanya saja di sini kalau makan pucuk ubi yang ditumis itu rasanya udah benar-benar bosan ya teman-teman. Jadi setelah aku itu ya dari dapur bersih-bersih dapur, aku itu lirik ke belakang teman-teman, karena kemarin juga aku itu ada lihat kangkung ya teman-teman. Alhasil di sini aku itu berencana mau
masak lauk dari kacang panjang goreng dan ditambah dengan kangkung tumis ataupun kangkung oseng. Bukan juga oseng ya teman-teman, kangkung tumis. Nah, ya teman-teman, di sini abaikan dengan boci aku yang satu ini yang nggak pakai baju. Ini tiap malam ya teman-teman, dia itu jarang sekali pakai baju, bahkan kalau dikasih baju serasa itu kulitnya benar-benar gatal, selalu buka baju. Dan di sini aja dia kelihatan nggak pakai baju, cuman hanya pakai kolor. Sebelum aku itu petik kangkung, di sini aku itu mau buat kopi untuk menghangatkan perut aku di pagi hari. Dan di sini kopinya aku itu buat dua ya teman-teman, satu untuk aku dan pas suami. Nah, lanjut aja teman-teman. Tadi aku itu udah selesai petik kangkung, hanya saja di sini videonya tidak aku ambil karena ribet aja teman-teman. Karena di sini aku itu benar-benar sibuk sekali. Hanya saja kalau aku itu nggak buat video rasanya itu ya seperti kaleng-kaleng aja ya teman-teman, kaleng-kaleng gentong kosong. Dan di sini aku itu pakai wajannya dua ya teman-teman, karena di sini aku itu masaknya satset. Nah, teman-teman, di sini kualinya itu pengennya ya mau aku tumis si kangkungnya teman-teman, dan di sebelahnya di sini aku itu ya bikin sambal goreng kacang panjang, biar aja di sini waktunya tidak tersita begitu banyak. Jadi aku pakai dua wajan ya teman-teman, supaya yang satunya dimasak tumisan dan yang satunya buat digoreng-goreng. Jadi kelihatannya satset dan langsung siap dalam sekali dituangin di wajan. Di sini aku itu masak sangat sederhana sekali ya teman-teman, bahkan untuk bumbunya saja tidak sesuai dengan ekspektasi teman-teman. Di sini aku itu cuman hanya memakai ya apa adanya yang ada di dapur aku, karena di sini aku hanya pakai dari bawang merah, bawang putih, begitu pula dengan buat ngegoreng kacang panjangnya teman-teman. Buat sambal ladonya juga cuman bawang merah, bawang putih, dan ditambah dengan cabai. Nggak mungkin kan kalau dibilang sambal lado cabainya nggak ada ya teman-teman, takutnya nanti aku dibilang setengah miring. Dan tada, ini dia hasil masakan akunya, sangat sederhana. Kelar aku masak-masak di dapur dan bersih-bersih dapur, sekarang mau lanjut mau nyuci kain. Nah, ini kainnya sudah aku cuci tadi ya teman-teman, dan sekarang gilirannya buat aku jemur-jemur. Dan ini pakaiannya begitu banyak sekali ya teman-teman, hanya saja di sini aku itu pakai hanger, jadi nggak kerasa teman-teman di sini kainnya itu banyak. Rasanya benar-benar perasaan aku itu plong ya teman-teman, karena di dapur aku itu udah siap masak-masaknya, dan di sini aku itu ya tinggal buat jemur pakaian. Nah, setelah jemur pakaian nanti di sini aku itu udah bisa mulai istirahat ya teman-teman. Ataupun kalau di sini aku itu nggak istirahat, aku itu udah bisa pergi ke kebun untuk cabutin rumput. Oke deh teman-teman, karena di sini kita udah berada di akhir video, jadi aku itu mau udahin video aku dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.